Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 yang hari ini diwakilkan oleh Ketua Tim Penjaminan dan Pengendalian Mutu, Bapak Dr. Agus Gumilar, STMkom. Yang kami hormati para narasumber Ibu Dr. Ade Ramdhani ST.MT dari Telkom University, Bapak Insinyur Yusef Ikrawan MSc PhD dari Universitas Pasundan, Ibu Lisa Fitria ST.MT dari Universitas Teknologi Nasional, para pimpinan badan penyelenggara atau yang mewakili para pimpinan perguruan tinggi, Rektor Universitas Salakan Negara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Irman Jaya Tahir SHMH, Rektor Universitas Ihsan Satya, Ibu Dr. Rohani Nurse MKep, Rektor Universitas Yupentek Indonesia, Ibu Dr. Haja Ati Pramuji Hastuti Dr. Mars, Rektor Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Bapak Apoteker Dr. Andes Jaka Supriyanta, MFAM yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, SSI MFAM, Rektor Universitas Bakti Asih Tangerang, Ibu Dr. Insinyur Prasyanti Nurwardani, MP, yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Hendra Suryanto, SPD MM, Rektor Universitas Utpadaka Swastika, Ibu Suhadarliah, SE SSMM, Ketua STBA Teknokrat Tangerang, Bapak Radik Darmawan, SSMPD, Ketua Setikip Sinar Cendekia, Bapak Syukur Daulani, SSI MT, Ketua Setimik PGRI Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Aib Gumiwa, MM, yang diwakilkan oleh Wakil Ketua, Ibu Erna Oktora, Mkom. Yang kami hormati, Ketua Panitia Penyelenggara, para Wakil Rektor dan Kepala Penjaminan Mutu, serta para hadirin, baik yang berada di ruangan ini dan yang bergabung di layar Zoom. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas izin dan ridhonya kita dapat dipertemukan pada hari ini, Rabu tanggal 20 Agustus 2025, di acara workshop penguatan pemahaman sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan realisasi dari program bantuan pembinaan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan Perguruan Tinggi Koordinator Universitas Salaka Negara. Para hadirin sekalian, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari ke depan, yaitu tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2025. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya untuk memandu jalannya acara pembukaan pada kegiatan hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan-sambutan. 5. Penandatanganan MOU. 6. Foto bersama. 7. Penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita kepada tanah air, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Laporan Ketua Panitia Pelaksana dari PT Koordinator Universitas Salaka Negara kepada yang terhormat Ibu Puput Puspitorini SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, yaitu Bapak Dr. Lukman ST Mhum, yang pada kesempatan pagi hari ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Agus Gumilar ST Mkom. Beliau selaku Ketua Tim Penjaminan dan Pengendali Mutu LL Dikti Wilayah 4, yang Ketua Tim Penjaminan, mohon maaf, yang kami hormati para narasumber, Insinyur Yusef Ikrawan MSc PhD dari Universitas Pasundan. Alhamdulillah sudah berkenan hadir Bapak. Ibu Dr. Ade Romadhoni ST MT. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Lishe Fitria STMT dari Universitas Teknologi Nasional. Tentunya yang kami hormati para pimpinan badan penyelenggara atau yang mewakili, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan Karya Bunda Husada Ibu Dr. Gigi Rosna Syahidatul Mukramah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Irman Jaya Tahir, SHMH, selaku Rektor Universitas Salaka Negara. Sehat Bapak, dan tentunya seluruh pimpinan perguruan tinggi dan para wakil rektor, ketua panitia penyelenggara, dan kepala penjaminan mutu, dan yang kami banggakan para hadirin sekalian yang hadir secara offline dan juga secara online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pelaksanaan program pertama kegiatan hibah pembinaan sistem penjaminan mutu internal atau kita kenal dengan SPMI tahun 2025 yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2025. Pertama-tama, saya selaku Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang telah memberikan hibah kepada kelompok 9 sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala LL Dikti Wilayah 4, yaitu Bapak Dr. Lukman STM Hum, Ibu Pembina yaitu Ibu Dr. Ade Romadhoni STMT, dan tentunya Bapak Fasilitator Wilayah 4 yaitu Bapak Insinyur Yusef Ikrawan MSc PhD yang senantiasa memberikan arahan, pendampingan, serta bimbingan mulai dari proses penyusunan proposal hingga persiapan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf ya Pak Yusef suka diganggu tengah malam. Alhamdulillah kita lolos ya teman-teman ya kelompok 9. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua dong. Karena bangga satu-satunya yang mewakili dari LLDT 4. Mungkin beruntung ya Pak Agus ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh badan penyelenggara, pimpinan perguruan tinggi, dan seluruh panitia yang telah berpartisipasi aktif baik secara teknis maupun administratif. Dalam setiap tahap pelaksanaan program ini, pada tahun ini kegiatan hibah diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari 9 perguruan tinggi anggota kelompok untuk wilayah 4. Sebagaimana tertuang dalam proposal hibah, rangkaian kegiatan yang telah dan akan kita laksanakan
meliputi yang pertama, yaitu yang dilaksanakan pada pagi hari ini, adalah penguatan pemahaman SPMI, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh perguruan tinggi memahami konsep, regulasi, dan strategi implementasi SPMI sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2025. Saya dapat bocoran kemarin dari Ibu Pembina bahwa katanya ada kebijakan baru lagi ya Pak ya. Nah mungkin nanti diperdalam oleh Bapak narasumber. Berikutnya kegiatan yang kedua adalah penyusunan dan pemutakhiran perangkat SPMI yaitu guna memperbaharui dokumen-dokumen mutu sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 September 2025, artinya 3 hari. Siap-siap tim peserta bawa koyo, encok pasti ya, karena sampai malam. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan penguatan sistem evaluasi mutu internal yang menitik beratkan pada teknik monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal yang efektif yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 September 2025. Dan yang keempat, ini kita laksanakan secara online, yaitu optimalisasi rencana tindak lanjut hasil evaluasi, di mana agar hasil audit dan evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Oktober 2025. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan kelima, dilaksanakan pada bulan November nanti, yaitu rapat tindak lanjut dan komitmen bersama yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2025 sebagai forum strategis bagi seluruh kelompok untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah keberlanjutan implementasi SPMI secara terarah, terukur, dan berkesinambungan di masing-masing perguruan tinggi. Nah, siap-siap ini karena cukup panjang perjalanannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini tetap sehat sampai di kegiatan terakhir di bulan November nanti. Harapan besar kami, seluruh rangkaian kegiatan ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan yang mendalam bagi peserta, sehingga implementasi SPMI di perguruan tinggi masing-masing akan semakin efektif, adaptif, dan tentunya berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama meningkatkan status akreditasi baik di tingkat perguruan tinggi maupun program studi menuju mutu yang unggul dan berdaya saing global. Siap ke unggul Bapak Ibu? Harus. Sayang, udah ikut kegiatan ini selama 4 bulan kurang lebih ya, harus unggul. Akhir kata saya mengajak peserta untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya menjalin kolaborasi yang erat dan tentunya berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dan khususnya LL Dikti Wilayah 4. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Rektor Universitas Salakan Negara selaku penanggung jawab kegiatan kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Irman Jaya Taher, SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 yang hari ini diwakilkan oleh Ketua Tim Penjaminan dan Pengendalian Mutu, Bapak Dr. Agus Gumilar, STMkom. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, untuk narasumber, Ibu Dr. Ade Romadoni, STMT dari Telkom University, semoga sudah hadir. Kemudian Bapak Insinyur Yusef Ikrawan, MSc, PhD dari Universitas Pasundan. Selamat datang Pak.
Ketiga, Ibu Lisa Fitria STMT dari Universitas Teknologi Nasional. Selamat pagi, semoga sudah hadir. Berikutnya, Ibu dan Bapak Badan Penyelenggara dari Universitas Salaka Negara, ada Ibu Pembina, Ibu Dr. Gigi Rosna Saidatul Mukarramah. Selamat pagi, Bu. Kemudian Rektor Universitas Insan Satya, Ibu Dr. Royani Nurse MKep. Rektor Universitas Yupangtek Indonesia, Ibu Dr. Haja Ati Pramujiastuti, Mars, Dr. Mars. Rektor Universitas Muhammad A.R. Fahrudin, Bapak Apoteker Dr. Andes Jaka Supriyatna, MPharm, Farmasi, Master Farmasi, yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Bapak Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, SSI MPharm. Rektor Universitas Bakti Asi Tangerang, Ibu Dr. Insinyur Prisyanti Nurwandi MP, yang diwakili oleh Warek 3, Bapak Dr. Hendra Suryanto. Rektor Universitas Utpadaka Swastika, Ibu Suhadarlia SSMM. Ketua STBA Teknokrat, Bapak Radik Darmawan SSMPD. Ketua STKIP Sinar Cendekia, Bapak SSI MT. Ketua STIMIK PGRI Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Gumiwa MM, yang diwakili oleh Wakil Ketua Ibu Erna Oktora MKOM. Ketua Panitia Penyelenggara, para Wakil Rektor dan Kepala Penjaminan Mutu, Ketua Bu Puput. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkenannya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam acara ini, dalam acara Hibah Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI tahun 2025. Kegiatan ini bukan hanya sekedar formalitas pemenuhan program hibah, namun menjadi pijakan penting dalam membangun budaya mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kita sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen yang kuat untuk dapat senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola, pembelajaran, dan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Di samping sebagai rektor, saya juga sebagai ketua program studi di Universitas Esa Unggul. 30 tahun universitas itu dan sekarang sudah unggul, tapi saya melihat betapa untuk penjaminan mutu terus ditingkatkan dan terus berkembang. Artinya ilmu ini mulai dari awal sampai dengan kapanpun kita harus benar-benar mengetahui dengan pasti dan harus mengikuti setiap langkah perkembangan, karena ini menyangkut anak bangsa yang akan kita didik selama-lamanya. Dan tentunya ini juga akan menyangkut bagaimana bangsa ini bisa berkembang dengan baik di masa yang akan datang. Dalam era persaingan global dan dinamika kebijakan pendidikan yang terus berubah, keberadaan SPMI merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap perguruan tinggi. Sistem ini tidak hanya menjadikan alat pengendali mutu internal, tetapi juga menjadi motor utama bagi transformasi kelembagaan, inovasi kurikulum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 telah memberikan arah sangat jelas mengenai pentingnya integrasi antara penjaminan mutu internal dan sistem akreditasi nasional. Oleh karena itu, melalui hibah ini kita tingkatkan kembali bahwa kualitas bukan sekedar hasil akhir, tetapi juga merupakan proses yang terus-menerus yang harus ditanamkan dalam setiap lini kelembagaan. Atas nama Universitas Salaka Negara, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan hibah kepada kelompok 9. Terima kasih pula kami sampaikan kepada LL Dikti Wilayah 4, khususnya Bapak Dr. Lukman dan tim penjaminan mutu atas arahan supervisi yang sangat konstruktif. Kepada para fasilitator dan narasumber, terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan pengalamannya yang sangat bermanfaat. Bagi seluruh peserta, kehadiran para pakar dari Telkom University, Universitas Pasundan, dan Universitas Teknologi Nasional merupakan bentuk sinergi antar perguruan tinggi yang sangat kami hargai. Tidak lupa penghargaan kami sampaikan kepada seluruh panitia
pelaksana di bawah pemimpinan Ibu Puput Bospitorini, MPD yang telah bekerja keras secara teknis dan administrasi untuk memastikan terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar dan bermutu. Saya memandang bahwa rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan yang terdiri atas 5 agenda strategis sangat relevan dan kontekstual dengan kebutuhan perguruan tinggi saat ini. Beberapa di antaranya saya garis bawahi sebagai berikut. 1. Penguatan pemahaman SPMI. 2. Penyusunan dan pemutahiran perangkat SPMI. 3. Pelatihan sistem evaluasi mutu internal. 4. Optimalisasi rencana tindak lanjut. 5. Rapat tindak lanjut dan komitmen bersama. Hadirin yang saya hormati, kegiatan SPMI ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan besar kita bersama, yaitu meraih status akreditasi unggul, baik di tingkat institusi maupun program studi. Untuk itu SPMI harus kita jadikan sebagai sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi, MBKM, hingga internasionalisasi pendidikan. Saya mengajak kita semua untuk tidak melihat penjaminan mutu sebagai beban administrasi semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kelembagaan pendidikan tinggi yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing global. Universitas Salaka Negara sendiri tengah bertransformasi menuju universitas unggul berbasis integritas, inovasi, dan kolaborasi. Kami percaya pencapaian mutu bukanlah hasil kerja individu, melainkan hasil dari sinergi seluruh elemen sivitas akademika yang menjunjung tinggi semangat belajar sepanjang hayat. Hadirin yang saya banggakan, kami berharap bahwa kegiatan ini tidak berakhir sampai di sini. Apa yang kita bangun bersama dalam 2 hari ini harus menjadi titik awal dari gerakan bersama membangun ekosistem mutu yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi antar pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang menjadi kunci keberhasilan implementasi SPMI secara menyeluruh. Kami dari Universitas Salaka Negara juga berharap sama mungkin dengan universitas yang lain bahwa tidak hanya pimpinan di perguruan tinggi, tetapi juga badan penyelenggara harus bersama-sama melakukan SPMI secara konseptual bersama. Karena tanpa adanya sinergitas antara pimpinan di perguruan tinggi dengan badan penyelenggara, ini akan sulit tercapai hal yang kita harapkan bersama. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk memperkuat kolaborasi, memperluas wawasan, dan memantapkan komitmen bersama demi pendidikan tinggi yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan bangsa. Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, menyerap ilmu dari para narasumber, serta membangun jejaring antar perguruan tinggi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya untuk masing-masing institusi, tetapi juga bagi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di seberang Zoom sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran kepada kita semua dalam upaya memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sambutan dari Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 sekaligus membuka workshop kegiatan pemahaman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang hari ini diwakilkan oleh Ketua Tim Penjaminan dan Pengendalian Mutu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Gumilar, STMkom, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Salakan Negara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Irman Jayat Taher, SHMH. Terima kasih Pak Rektor. Yang kami hormati Badan Penyelenggara atau Pembina Karya Bunda Husada Universitas Salakan Negara, Dr. Gigi Rosna Syahidatu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Sangat penting sekali kehadiran Badan Penyelenggara untuk bisa mendukung dan tadi sebagai disampaikan Pak Rektor, mendukung perjalanan dan juga terlaksananya siklus PPRPP dalam penjaminan mutu internal. Selanjutnya yang kami hormati para narasumber, ada Pak Yusef, Dr. Yusef yang sudah hadir, terima kasih. Bu Gisha masih dalam perjalanan karena menggunakan travel jam 7 pagi, mohon izin. Yang kami hormati, Bu Dr. Ade Romaldoni, dari TLU sekaligus juga sebagai pembina dari atau PT pembina dari program Banpom SPMB ini. Lalu para pimpinan badan penyelenggara atau yang mewakili dan juga para pimpinan perguruan tinggi. Di antaranya yang hadir ada Rektor Universitas Ihsan Satya, maaf, Ibu Dr. Royani SMKep. Terima kasih Ibu kehadirannya. Beserta timnya juga, terima kasih. Lalu yang kedua ada Rektor Universitas Pentek Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Hasusti, Dr. Mars. Apakah hadir? Mohon izin nih saya absen. Atau yang mewakili barangkali ya. Siap. Yang kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah AR Fakhrudin. Pak Rektor Apoteker Dr. Randes Jaka Supriyatna MFAM yang diwakilkan oleh Warek 1 Bapak Dr. APT Abdul Aziz Setiawan SSI MFAM. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Ini rekan sejawat saya, terima kasih. Yang ketiga, mohon maaf, Ketua STBA Teknokrat Tangerang, Pak Radik Darmawan SSMPD. Hadir Pak Radik? Nah, terima kasih Pak Radik. Lalu selanjutnya Ketua STKIP Sinar Cendikia, Pak Syukur Daulay SSIMT. Hadir? Diwakili. Selanjutnya Rektor Universitas Utbadaka Swastika, Ibu Lia atau namanya Bu Suhadarliah SESMM. Apakah hadir? Terima kasih Bu Rektor. Ketua SMIK PGRI Tangerang, Dr. Andes Haji Aep Gumiwa MM yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Ibu Erna Oktora Mkom. Terima kasih. Bu Rektor Universitas Bakti Asih Tangerang, Bu Dr. Insinyur Pristianti Nurbadani MP yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Hendra Suryanto. Pak Hendra, alhamdulillah, terima kasih Pak Hendra hadir. Lalu para wakil rektor, ketua panitia penyelenggara dan kepala penyelenggara mutu yang terkhusus koordinator dari program bantuan pemerintah atau pembinaan SPMI, Bu Puput, terima kasih atas undangannya. Bapak Ibu sekalian, tim yang hadir baik secara luring maupun daring di acara bantuan pembinaan SPMI khususnya di kegiatan yang pertama yaitu penguatan pemahaman tentang sistem penyambut internal di kelompok 9. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara yang begitu penting. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor bukan hanya sekedar formalitas, tetapi ini adalah salah satu upaya kita bersama untuk bisa bagaimana pertama adalah meningkatkan tata kelola perguruan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana melahirkan budaya mutu di perguruan tinggi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah memberikan, jadi harus berdampak. Memberikan dampak dari kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam bantuan pembinaan SPMI ini sehingga dampaknya terutama adalah bagaimana kita bisa mencapai tadi yang disampaikan oleh Bu Koordinator adalah mencapai akreditasi unggul. Nah, sehingga tentu saja 3 hal ini tidak lahir serta-merta, tetapi lahir dari sebuah komitmen, apalagi ini dilahirkan dalam sebuah kelompok,
Jadi lahir dari komitmen bersama untuk bisa tadi melahirkan 3 komitmen tersebut. Sehingga mohon izin kami hadir di sini, khususnya saya mewakili Pak Kepala LQ 4, Pak Dr. Lukman, untuk bisa memberikan support dan juga memberikan pemahaman yang penting terkait bagaimana tata kelola perguruan tinggi dan budaya mutu di perguruan tinggi. Mohon izin sebelumnya, Pak Kepala tidak dapat hadir, kami sampaikan sudah teragendakan sebagaimana disampaikan oleh Bu Koordinator, bahkan kemarin siang sudah fix akan hadir. Tiba-tiba maghrib kemarin langsung berubah jadwal begitu, karena memang tadi saya kelakar dengan Bu Puput, Bu Koordinator. Jadi ada kelakar saya dengan teman saya di Polda Jabar. Dia belum kelakar begini, tapi ini jangan direkam. Ini hanya kelakar saja. Jadi teman saya bertanya kepada saya ketika saya sedang rikmin di Polda Jabar. Beliau bilang begini, Kang, kalau jabatan paling tinggi di Polda Jabar apa? Katanya. Saya bilang Kapolda. Jawaban beliau, bukan Kang. Wah, yang benar Kang, masa ada lagi yang lebih tinggi dari Kapolda? Jawaban beliau adalah istri Kapolda. Katanya. Itu hanya kelakar saja Bapak Ibu. Jadi hari ini itu Pak Lukman atau Pak Kepala sedang menghadiri pengukuhan. Beliau menghadiri pengukuhan yang kabarnya memang dihadiri oleh Bu Menteri sebagai pembina DWP, Dharma Wanita Perempuan, dan juga dihadiri oleh Ketua DWP Kemdikbudristek yaitu Bu Sekjen begitu. Sehingga yang tadinya sudah teragendakan, mohon maaf karena ada Bu Menteri dan juga Bu Sekjen, mohon izin beliau tidak dapat hadir membersamai kita karena tadi ada agenda yang memang sangat penting begitu. Demikian Pak Bapak Ibu, jadi mohon maaf sekali lagi tadi yang kelakarnya jangan direkam ya, itu hanya kelakar saja. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Tadi yang pertama adalah terkait tata kelola perguruan tinggi. Jadi dengan penjaminan mutu internal diharapkan bisa tertata bisa lahir tata kelola perguruan tinggi yang baik. Harapannya sih bisa tata kelolanya memang tata kelola yang unggul. Dari mana bisa terlihatnya? Dari sistem penjaminan mutu internal yang memang lahir bukan hanya sekedar formalitas tetapi lahir dari sebuah siklus yang dijalankan. Sebagaimana kita pahami bahwa siklus sistem penjaminan mutu internal itu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dasarnya yaitu belum ada perubahan. Masih Permendikbud 53 tahun 2023. Walaupun sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Permen 53 masih dievaluasi. Begitu. Jadi masih tahap evaluasi dan belum keluar. Targetnya sih 18 Agustus sudah lewat 2 hari lalu. Namun ya kita berpikir positif saja. Semoga dengan nanti lahirnya evaluasi dari Permendikbud 53 yang baru bisa melahirkan ya tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik, bisa mengatur tata kelola penjaminan mutu di perguruan tinggi yang lebih baik begitu. Permendikbud 53 tahun 2023 isinya tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi gitu, sehingga ya harapan kita bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen, tetapi lahir dari sebuah komitmen tadi. Bagaimana caranya? Ya dilaksanakan. Pertama adalah penetapan. Sebagaimana kita pahami bahwa saat ini di Permen 53 untuk penetapan pengesahannya sampai harus ya disetujui oleh badan penyelenggara. Mohon izin Bu, badan penyelenggara. Maksudnya apa? Agar pihak badan penyelenggara pun bisa memahami bagaimana proses sistem penjaminan mutu internal yang ditetapkan. Jadi jangan hanya sekedar melepaskan pada pengelola perguruan tinggi. Lalu tidak tahu bagaimana standarnya apakah sudah tercapai atau tidak, standarnya mana saja yang sudah ditetapkan. Nah, dengan adanya pengesahan atau persetujuan dari badan penyelenggara, maka tentu ini bukan sekedar formalitas. Benar-benar harus diketahui. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya nanti dites oleh Pak Kepala, Bu,
Ibu tahu nggak yang di misalnya badan penyelenggara, tahu tidak yang di ACC atau disetujui oleh Ibu dari standar-standar yang sudah ditetapkan. Nah, jangan sampai ketika ditanya tidak tahu standarnya apa saja. Nah, itu harus diketahui oleh badan penyelenggara. Mengapa? Karena nanti terkait capaian yang harus ditetapkan sebagaimana ditetapkan atau dinyatakan dalam pernyataan standar. Begitu. Sehingga ketika Bapak dan Ibu melakukan evaluasi benar-benar diketahui apakah ini sudah mencapai standar atau melampaui standar atau bahkan melanggar standar. Begitu. Sehingga harapan kami ya tentu tidak ada pelanggaran standar, apalagi penyelewengan standar. Kami ceritakan beberapa mungkin ya ini sebagai sebagai sharing saja. Ada beberapa perguruan tinggi yang akhirnya oleh Kementerian Kemdikbudristek yang dulunya Kemdikbud diberi sanksi. Di antaranya ada sanksi berat. Ada salah satu perguruan tinggi di Sukabumi, ini saya tidak perlu sebutkan nama perguruan tingginya. Itu waktu awalnya turun itu sebelum tim pusat adalah tim kami dan saya didampingi juga oleh Pak Yusef waktu itu sebagai tim. Kami mengevaluasi, ternyata terdapat beberapa pelanggaran. Bahkan ketika pendampingan, sesudah diberikan sanksi berat, ketika pendampingan, kami coba menggali informasi begitu. Mengapa? Karena kok tiba-tiba ada misalnya kami dapatkan mahasiswa yang tidak pernah masuk, kok bisa dapat A. Gitu. Dan itu tidak hanya satu. Nah, kami desak, cara menggalinya begitulah. Bagaimana kami menggali, barulah mengakui bahwa iya Pak, nilai tersebut bukan dari dosen, tetapi nilai mahasiswa tersebut itu dari bagian akademiknya. Berarti ini sudah melanggar standar penilaian ya, pembelajaran. Begitu yang sudah ditetapkan. Jadi bukan lagi tidak mencapai standar, bukan lagi melampaui standar, tetapi sudah melanggar, sudah ada penyelewengan dari standar yang ditetapkan. Nah, ini yang kita tidak ingin harapkan. Mengapa? Karena kalau sudah diberi sanksi berat, yang rugi adalah seluruh sivitas, baik itu pimpinan perguruan tinggi, dosen, termasuk mahasiswa yang dikorbankan. Mengapa? Karena ketika diberikan sanksi berat ataupun sedang, maka terutama berat ya, maka tidak bisa meluluskan mahasiswa. Kalau sedang tidak bisa menerima mahasiswa. Maka kalau misalnya perguruan tinggi dihentikan penerimaan mahasiswa barunya, maka sama dengan membunuh perguruan tinggi. Mengapa? Karena ya kehidupan perguruan tinggi swasta khususnya ya dari mahasiswa. Begitu. Nah, maka tentu ini hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka dengan adanya salah satu program yang sudah berjalan, sebenarnya ini sudah berjalan 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi 3 tahun berjalan program ini dan di tahun ini kami cukup sebelum ada pengumuman penerima hibah, kami cukup prepare. Sehingga kami menyiapkan dari 70 perguruan tinggi, kami menyiapkan 5 kelompok. Sebagaimana yang kami undang Bapak dan Ibu, ya mungkin ya, itu kami undang 5 kelompok. Kami sudah siapkan mana saja pembinanya yang nanti akan mendampingi. Dan qadarullah, dari 5 kelompok, kelompok 9 diantaranya yang lolos tangan untuk kelompok 9. Tentu saja tadi ya kalau misalnya disampaikan tadi oleh Bu Koordinator, bukan kebetulan. Jadi kalau misalnya disebut kebetulan, bukan kebetulan. Mengapa? Karena memang penilaiannya sudah sangat detail, sudah sesuai dengan apa yang ada di pedoman. Sehingga ya pertama ya harus mengikuti pedoman terlebih dahulu dari proposal yang disusun. Yang kedua, tentu kalau bahasa hibah itu ada state of the art. Jadi proposal Bapak dan Ibu, state of the art-nya meyakinkan para reviewer. Begitu bahwa ini bukan hanya sekedar formalitas. Sehingga tentu saja harapan kami dari state of the art yang dibuat oleh Bapak dan Ibu tentu kami akan menagih. Begitu. Kami akan menagih nanti di akhir program sejauh mana komitmen bersama. Jadi kan komitmennya bukan sendiri lagi, tapi komitmen bersama
yang nanti akan dilahirkan setelah selesai program. Mengapa? Karena seharusnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan dana APBN, tentu ada output yang harus dilahirkan. Harus ada outputnya. Maka tentu itu yang kami tagih, tentu harus terus berjalan sesudah selesai program. Begitu. Nah, programnya state of the art-nya adalah rangkaian kegiatan. Nah, Bapak dan Ibu bisa meyakinkan dari rangkaian kegiatan yang disusun dalam proposal bahwa itu memang sebuah komitmen. Nah, mungkin ada beberapa kelompok yang padahal sudah didampingi, ya mungkin rangkaian kegiatannya state of the art-nya kurang meyakinkan. Bahkan bersyukurlah Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah berupaya keras dari beberapa LDT, bahkan ada LDT yang dari kelompoknya tidak ada yang lolos. Ya, itu LDT berapa saya lupa kemarin. Ada beberapa LDT yang tidak berhasil lolos sama sekali satu pun kelompok. Begitu. Kalau kami termasuk kelompok yang paling banyak mengajukan. Tahun lalu itu kami mengajukannya tidak banyak, tetapi hampir semua lolos. Jadi kami mengajukan 5 kelompok, satu kelompok yang tidak lolos, 4 kelompoknya lolos. Tahun ini sebaliknya, 5 kelompok yang diajukan, satu kelompok yang lolos, 4 kelompoknya tidak lolos. Begitu. Nah, mungkin ini ya sudah qadar Allah yang memang kami terima kami terima, dan kami akan tetap ya, berkomitmen untuk meningkatkan pertama tata kelola perguruan tinggi, yang kedua adalah meningkatkan budaya mutu di perguruan tinggi. Sehingga tadi harapannya Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu setelah selesai program ini, kami harapkan komitmennya untuk kita bisa tetap bersama berkumpul, ya. Jangan nikahnya kalau bisa istilahkan jadi karena ada banpem ini. Sesudah selesai hibahnya selesai lalu cerai lagi gitu. Ya. Jadi tetap harus berkomitmen bersama, terus tetap hidup bersama, saling mendukung, saling support. Mengapa program ini dibuat kelompok? Agar Bapak dan Ibu bisa saling support, walaupun nanti ada koordinatornya yang bertanggung jawab. Kan mau tidak mau harus ada yang bertanggung jawab dari sisi anggaran. Sehingga kami mohon jaga terutama dalam penggunaan anggaran ini. Jangan sampai ada penyelewengan, jangan sampai ada temuan. Sehingga harapannya zero temuan, Bapak dan Ibu. Karena mau tidak mau ini nanti akan diaudit, baik itu oleh Itjen maupun oleh BPK. Sehingga harapannya adalah zero temuan. Dan Bapak dan Ibu ya harapannya bukan hanya sekedar tadi berkegiatan, tadi komitmennya lahir, komitmen bersamanya, sehingga ini yang kami akan tagih, tetap Bapak dan Ibu jangan ada yang cerai, harus bisa saling mendukung untuk tadi budaya mutu di perguruan tinggi. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh badan penyelenggara, seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah berkomitmen bersama, yang nanti di akhir acara katanya nanti mau ada MOU. Semoga MOU ini bisa tadi melahirkan MOA yang memang bisa realistis, memang bisa dilahirkan bersama. Demikian, maka atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, mari kita buka acara penguatan pemahaman SPMI di kelompok 9 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses selalu dan semangat selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Agus untuk tetap berada di podium. Selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Salakan Negara untuk memberikan plakat kepada LL Dikti Wilayah 4 yang diwakilkan oleh Bapak Agus. Mohon didampingi oleh Badan Penyelenggara Universitas Salakan Negara, Ibu Dr. Hajah Gigi Rosna Syahidatul Mukaramah.
Baik, foto bersama dulu. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Agus dan Unsaka. Acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU antara Universitas Salaka Negara dengan Universitas Utpadaka Swastika, Universitas Yupentek Indonesia, Universitas Bakti Asih Tangerang, Setikip Sinar Cendikia, Setimik PGRI Tangerang, STBA Teknokrat Tangerang. Maka kami undang dengan hormat Rektor Universitas Salaka Negara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Irman Jaya Tahir, SHMH, Rektor Universitas Utpadaka Swastika, Ibu Suhadarliah SESSMM, Rektor Universitas Yupentek Indonesia, Ibu Dr. Haja Ati Pramuji Hastuti Dr. Mars atau yang mewakili, Rektor Universitas Bakti Asih Tangerang, Ibu Dr. Insinyur Pristianti Nurwardani MP atau yang mewakili, Ketua Setikip Sinar Cendekia Bapak Syukur Daulani SSIMT, Ketua Setimik PGRI yang diwakili oleh Wakil Ketua Ibu Erna Oktora Mkom, kemudian Ketua STBA Teknokrat Tangerang Bapak Radik Darmawan SSMPD. Disilakan. Dari Utpadaka Swastika, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut ini adalah penandatanganan MOU dari kelompok 9. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi khususnya dari kelompok 9 dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi khususnya kelompok 9 di masa mendatang.
Baik, dilanjutkan sesi foto bersama dulu dengan PT yang sudah melakukan MOU dulu. Pak Irfan. Foto. Bapak Ibu dimohon untuk maju ke depan 2 langkah. Iya, baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami undang untuk foto bersama Rektor Universitas Insan Satya, Rektor Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin atau yang mewakili, didampingi oleh Ibu Pembina Universitas Salaka Negara dan yang terhormat Pak Agus, kami persilakan untuk gabung foto bersama dan yang terhormat kepada Pak Yusef, kami persilakan untuk foto bersama. Ya. Kami persilakan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Salaka Negara beserta Ibu Ketua Pelaksana untuk foto bersama. Baik, Bapak Ibu, berikan senyum terbaik. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Iya. Tagline mutu, Bapak Ibu, jempolnya boleh. Baik. Baik, satu lagi. LL Dikti 4, Bapak. Iya. Tangannya di dada 4, Bapak. 4. Tangan di dada. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah foto bersama dengan para peserta. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berada di tempat duduknya dengan posisi berdiri. Terima kasih. Baik, mohon panitia untuk bisa mengkondisikan. Sebelah kiri terlihat nggak Pak Irfan? Ya, oke, baik. Mutu Bapak, Ibu, mutu jempol.
Baik, satu. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita foto bersama untuk para peserta yang bergabung di layar Zoom. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Baik, dimohon yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Siap Pak Rizal? Ya, kita foto di slide pertama. Ya, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide kedua boleh. Pak Rizal, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan program bantuan pembinaan SPMI yang kita laksanakan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup bersama acara ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.